Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama aku Sinda Damayanti dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul. Di video kali ini, aku bakalan ngasih tahu tips and trick gimana caranya berkomunikasi dengan customer. So, buat teman-teman yang belum tahu gimana cara berkomunikasi dengan customer, bisa tonton video ini dari awal sampai akhir ya. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar di atas, di situ ada 4 tips and trick cara berkomunikasi dengan customer. Yang pertama itu ada first impression, yang kedua ada pergunakan kalimat yang singkat namun mudah dimengerti, yang ketiga ada jangan anggap dia sebagai target sasaran, anggaplah dia sebagai teman, yang keempat ada jangan emosian. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama itu ada first impression. Aku yakin teman-teman tuh di sini udah gak pada asing lagi sama kata atau arti dari first impression. Dimana first impression itu adalah kesan pertama kali yang terjadi ketika kita berkomunikasi sama lawan bicara kita. Kita bisa memulai berkomunikasi dengan customer itu dengan cara apapun ya. Tapi menurut aku yang paling perlu dan yang paling penting itu adalah first impression. Karena kalau dari awal aja kita sebagai komunikator atau sebagai penjual tidak bisa memberikan kesan pertama yang baik atau first impression yang baik, dalam artian kita bersikap judes, jutek, or something like that, itu jelas pasti akan membuat komunikan atau si customer itu tidak tertarik sama kita gitu. Terus gimana sama orang yang emang nada bicaranya ketus atau nggak bisa ramah, kan ada tuh ya kayak gitu. Apakah kita harus jadi orang lain? Sebenarnya sih enggak ya. Tapi menurut aku ya paling enggak dari gestur bicara kita atau nada bicara kita itu ya diperbaikin dikit lah gitu. Karena biar bagaimanapun bisnis itu kan sifatnya deal to deal ya. Karena kalau dari si customer nggak deal atau nggak nyaman, nggak ngerasa asik sama kita ya nggak akan berjalan itu bisnis. Yang kedua itu ada pergunakanlah kalimat yang singkat namun mudah dipahami. Maksudnya apa sih ya? Jadi maksudnya pergunakanlah kalimat yang singkat ya. Jadi kita sebagai komunikator ya, kebanyakan tuh kita kalau ngajak ngomong orang nggak cuma ke customer itu suka ngalor ngidul kesana kemari ya. Jadi kadang membuat customer atau klien kita tuh kayak jenuh, boring gitu. Maksudnya ya kayak to the point aja, inti ke intinya. Maksud kamu mau ngajak ngomong dia tuh kayak gimana? Kayak misalnya ya jangan bertele-tele lah, intinya gitu. Tiga itu adalah jangan anggap dia atau si customer itu sebagai target sasaran. Maksudnya gini, kalau kita anggap dia sebagai target sasaran kita, otomatis yang ada di otak kita adalah pokoknya dia harus beli, titik, harus beli. Kalau nggak beli ya udah sana pergi aja gitu. Kalau misalnya kayak gitu kita akan menghalalkan segala cara, kayak misalnya dipaksa. Kalau misalnya dia nggak mau beli ya kita nggak akan layanin atau kita bakal ketus gitu. Seringan tuh penjual tuh kayak gitu ya. Keseringannya itu jadi membuat si customer itu merasa risih. Kayak misalnya, ih apaan sih gue dikejar-kejar mulu gitu pasti, dan ujung-ujungnya malah gak akan jadi beli. Kalau aku pribadi anggap customer itu kayak temen. Jadi kayak misalnya tuh kadang ada ya tuh teman-teman kita atau mutualan kita ya yang sering kita kenal dari sosmed itu kayak nanya, bikin status di SW atau SG, misal kayak ih rambut gue rontok nih, ada yang punya solusi nggak ya. Kita sebagai penjual produk rambut rontok misalnya, kita bisa dengan enaknya aja nge-reply, coba aja pakai ini gitu, saranin, dan dia udah konsultasi misalnya sama kita, dan bisalah baru menyelipkan kayak kebetulan nih gue jualan produk sampo buat rambut rontok gini, kalau lo mau ya lo bisa order di gue gitu, dan itu yang menurut aku bakalan friendly dan bikin si customer itu nyaman kalau berkomunikasi sama kita.
Akhir yang keempat itu adalah bersikap tulus dan jangan emosian. Yang tadi aku bilang, jangan anggap dia sebagai target sasaran, anggap dia sebagai teman yang kayak misalnya kalau dia butuh ya kita bantu, kalau misalnya udah kita bantu dan dia nggak jadi beli ya nggak akan jadi masalah. Ya kayak semacam layaknya teman biasa yang saling membantu. Bedanya kalau emang misalnya dia tertarik ya kita bakalan dapat feedback yang baik, dalam artian dagangan kita laku gitu. Kalau dia nggak jadi beli kita marah ya, karena kan sebagai owner toko nih ya atau admin udah balesin chat lah apapun dan lain segala macam bolak-balik konsultasi ujung-ujungnya nggak jadi beli, ya itu wajar sih marah, tapi ya jangan kayak menunjukkan kemarahannya kayak misalnya kenapa sih nggak jadi beli, gue udah capek-capek jelasin gitu ya, jangan kayak gitu juga ya. Marah itu sesuatu yang wajar sih, tapi ya anggap dia sebagai temen lah. Jadi kayak misalnya kalau lo jelasin sepanjang lebar apapun ya nggak akan kecewa gitu, karena ya itu jelasin ke temen sendiri gitu. Kalau dia nggak jadi beli bukan berarti kita kalah ya. Dalam bisnis itu nggak ada istilah menang kalah, dalam bisnis itu equals, yang artinya sama-sama menguntungkan dan everybody is happy. Siapa tahu orang yang awalnya kita ajak kenalan itu dengan niat sebagai customer itu uh, bisa membantu gitu, kayak misalnya awalnya sebagai customer nih tapi ternyata ada hal lain yang dia lebih cocok, kayak misalnya dia jadi partner kerja gue aja deh gitu kan, ya nggak ada yang nggak mungkin kan. Jadi ya nggak apa-apa, kenalan aja, perbanyak relasi. Dan aku juga pernah baca di salah satu kutipan buku dari seorang businessman, itu bunyinya gini, we should be able to adapt with stranger people. Dalam artian kalau kita mau sukses dalam berbisnis ya kita harus beradaptasi dengan orang lain, orang asing gitu kan. Ya dengan cara apa? Bertutur kata, berkenalan, menambah relasi dengan cara yang baik gitu, menciptakan first impression yang baik. Oke guys, itu tadi tips and trick dari aku. Sorry banget kalau masih banyak kekurangannya, karena di sini kita sama-sama belajar dan semoga bermanfaat. See you in the next video. Thank you for watching.